teman-teman, kembali lagi di channel Kelas Bimbel. Kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal wawasan kebangsaan yang ada pada tes akademik Polri. Sebelumnya, terima kasih yang sudah dukung channel ini dengan cara subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan komen video ini agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Hak prerogatif diartikan sebagai kekuasaan. Nah, A. Mutlak presiden untuk membubarkan parlemen. Mutlak presiden untuk mengesahkan RUU dan UU. Relatif presiden untuk membentuk dan membubarkan kabinet. Mutlak presiden yang tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak lain. Yang E. Relatif presiden untuk memberhentikan menteri. Nah, jadi hak prerogatif itu kekuasaan istimewa yang dimiliki oleh seorang presiden tanpa dapat dicampuri oleh lembaga lainnya. Jadi presiden itu punya kekuasaan istimewa yang nggak bisa dicampuri oleh lembaga lainnya. Berarti jawabannya adalah yang D. Jadi hak prerogatif itu mutlak, kekuasaan mutlak dari presiden yang tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak lain. Salah satu haknya yaitu memberikan grasi. Lanjut ya, warga negara Indonesia dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraannya karena hal berikut, kecuali. Nah, jadi yang pertama, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Nah, ini benar ya, karena yang ditanyakan kecuali berarti kita cari yang salah. Kalau dia memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri, berarti dia bisa kehilangan kewarganegaraannya. B. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk itu. Benar ya? Ini bisa menyebabkan kehilangan kewarganegaraan karena dia tidak melepaskan kewarganegaraan lain, padahal dia punya kesempatan buat ngelepasinnya. Yang C. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonan sendiri. Yang bersangkutan sudah 18 tahun atau sudah kawin dan bertempat tinggal di luar negeri dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Indonesia. Nah, ini benar juga ya. Yang D, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden. Nah, ini juga benar, dapat menghilangkan warganegaraan. Yang E, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Nah, ini itu tidak menyebabkan kehilangan kewarganegaraan. Berarti jawabannya adalah yang E. Nah, ini nanti berkaitan dengan ius soli atau ius sanguinis. Nah, kalian bisa tonton di video yang sebelumnya sudah pernah dibahas. Lanjut ya, hubungan pembukaan UUD NKRI tahun 1945 dan proklamasi adalah, oke, jadi proklamasi itu Proclamation of Independence, sedangkan pembukaan Declaration of Independence. Jadi pembukaan itu pernyataan kemerdekaan yang mengandung cita-cita luhur dari proklamasi. Sehingga hubungannya jawabannya adalah yang D. Makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. Ini ya jawabannya. Lanjut, contoh sikap memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia dan UUD 1945 adalah, nah jawabannya itu yang B ya, mentaati segala bentuk peraturan yang berlaku di masyarakat. Yang A, rela berkorban harta agar terpilih menjadi pemimpin, salah ya. Berani menentang bangsa yang datang dari barat, salah. Bersedia ikut membela negara apabila dibutuhkan, salah ya. Tidak apabila dibutuhkan, ini yang jadi salah. Pantang menyerah dalam merebut jabatan di pemerintahan, salah juga. Jadi jawabannya adalah yang B. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Nah, dari pernyataan di atas yang menunjukkan dampak positif keragaman dari masyarakat Indonesia adalah, jawabannya adalah satu, terciptanya integritas nasional. Benar ya? Ini adalah dampak positif. Dapat memperkaya khasanah budaya bangsa. Benar. Potensi dalam bidang pariwisata. Benar. Dan yang satunya adalah yang 6. Objek kajian budaya internasional. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 3, 6 yang E. Munculnya sikap primordialisme. Ini salah ya. Nah, ini. Jadi primordialisme itu perasaan kesukuan yang berlebihan. Jadi dia sukunya itu dia berlebihan, tidak beragam gitu. Munculnya sikap etnosentrisme, ini juga salah karena etnosentrisme itu penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai dan standar budayanya sendiri. Jadi jawaban yang benar adalah 1, 2, 3, dan 6. Contoh sikap patriotisme berbangsa dan bernegara adalah, nah jadi menurut KBBI, patriotisme itu sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya. Jadi, contoh sikap patriotisme itu jawabannya adalah yang A, bersedia bertugas di daerah terpencil dengan baik. Karena dia bersedia untuk berkorban segalanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah air. Prinsip negara berkedaulatan rakyat memiliki hubungan yang erat dengan makna demokrasi. Berdasarkan perkembangan demokrasi di Indonesia, maka urutan pelaksanaan demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia secara berurutan demokrasi adalah
Jadi urutannya itu apa aja? Jawabannya adalah yang B. Jadi pertama itu parlementer, terpimpin, baru demokrasi Pancasila. Jawabannya yang B ya. Lanjut, berikut ini makna dan nilai yang terkandung dalam Pancasila sila keempat. Nah, sila keempat kecuali berarti yang salah ya. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi, yang salah atau kecuali adalah yang D, menghargai dan menyayangi sesama manusia karena tidak ada hubungannya. Yang A, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, benar ya. Yang B, mengutamakan segala kepentingan bersama dan kepentingan bangsa melebihi kepentingan sendiri dan golongan. Benar. Yang C, melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang E juga melakukan musyawarah, karena yang sila keempat itu kan dia tentang musyawarah mufakat, yang paling terpentingnya ya. Jadi ini yang salah adalah menghargai dan menyayangi sesama manusia, karena nggak ada hubungannya dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, oke, sekian pembahasan mengenai soal wawasan kebangsaan. Semoga sukses, semangat belajarnya. Semoga kalian semua keterima menjadi anggota Polri. Amin.